Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla sayunbasanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati taqtari'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amalin muqaddadah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-sayf. Falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Untuk acara berikutnya yaitu tausiah yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Ustadzah Nuryani. Kepada beliau kami persilakan.
sholata 'alal mu'minin faradas. Alhamdulillahilladzi faradas shoma 'alal mu'minina wal mu'minat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kita hormati guru kita tercinta, orang tua kita Al-Mukarramah Al-Ustadzah Hajah Ibu Laksmi, sekeluarga besar, para ustadzah yang sangat banyak berada di sini, ibu-ibu perwakilan dari berbagai organisasi, ibu-ibu sekalian, wanita-wanita sholihah, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Dengan izin Allah jua. Kalau tidak dengan izin Allah, tidak mungkin kita ada di ruangan ini. Betul atau tidak, Bu? Kita bersyukur kepada Allah masih dikasih umur yang panjang, masih bisa memasuki dan beribadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan kita sama-sama telah membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, dan doanya dipimpin oleh Ustadzah Jaidah tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya kita akan bisa membaca Al-Quran, mengkhatamkannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Ibu penata acara yang telah berikan waktu kepada saya. Semoga apa yang akan saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua. Ibu-ibu sekalian, Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Tandanya dia mempunyai nama yang sangat banyak. Allah itu Al-Azim, yang Maha Agung. Allah punya nama 99 lebih. Ramadan juga punya nama yang banyak. Di antaranya adalah Syahrul Maghfirah. Apa arti Syahrul Maghfirah? Bulan ampunan. Kalau sehari-hari di luar bulan Ramadan kita bertobat, baru diampuni Allah. Ya, kita minta ampunan baru diampuni Allah. Tapi khususnya bulan Ramadan, sejak kita puasa, sejak kita habis makan sahur seharian terus sampai mau buka puasa, dosa-dosa kita digugurkan. Saya ulangi lagi, dosa-dosa kita digugurkan. Itu berkah kemuliaan Ramadan yang harus kita pahami, kita syukuri, tidak ada di bulan yang lain. Maka dari itu jangan bermaksiat di bulan Ramadan. Dosa-dosa kita lagi digugurkan. Kalau Ramadan kita ngerumpi, malaikat bingung ini mau digugurkan apa mau dicatat dosa. Jadi jangan sampai puasa kita nodai dengan maksiat. Yang kedua, Ramadan adalah syahrul tilawah. Apa arti syahrul tilawah? Bulan di mana kita dianjurkan membaca. Baca apa, Ibu? Baca Al-Quran yang mulia. Al-Quran itu kalau hari biasa 1 huruf pahalanya 10. Kalau Ramadan bisa 100, bisa 70, bisa beribu-ribu. Bayangkan
Alif Lam Mim 3 huruf. Bismillah berapa huruf? 19 dikali 100 berapa? Al-Quran berapa ayat? 6.666 ayat. Berapa huruf? Enggak terhitung. Betapa banyaknya pahala kalau kita membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini. Apabila kita membaca Al-Quran, ibu baca Al-Quran pakai suara, jangan dalam hati. Keluar suara dari mulut kita, masuk ke telinga kita, masuk ke dalam tubuh kita. Cahaya Al-Quran itu mematikan sel-sel yang jahat, sel-sel penyakit yang ada di tubuh kita, dan menghidupkan sel-sel yang sudah mati, sehingga Al-Quran itu menjadi syifa, menjadi penyembuh bagi kita semua, asal kita yakin. Masalahnya yakin apa enggak. Banyak orang yang sudah sakit berobat ke sana kemari enggak sembuh-sembuh, akhirnya 6 bulan dia baca Al-Quran tiap hari, dengan izin Allah penyakitnya sembuh. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, ada satu pesan saya. Kita kan punya anak, punya cucu, betul atau tidak? Diajar ngaji enggak? Yang ajar ngajinya siapa? Ada yang gurunya di sekolah, ada yang guru privat. Silakan aja masuk sekolah SDIT, manggil guru. Tapi jangan lupa kita sebagai ibu, al-ummu asatizatul ula. Ibu itu guru yang pertama. Walaupun dia belajar sama gurunya, sama ustadz-ustadzanya di sekolah, kita harus memimpinnya, terutama membaca surah Al-Fatihah. Kita harus pegang peran sebagai guru. Kenapa? Karena anak itu nanti dia akan sholat, sehari semalam baca Al-Fatihah berapa? 17 kali. Ketika anak cucu kita sholat baca Al-Fatihah 17 kali, guru ngajinya dapat pahala, pak ustadznya dapat pahala. Kalau kita nggak pernah mengajarkan, kita tidak dapat pahala. Alangkah ruginya jumlah yang sekian banyak. Ajarin, dengerin cucu kita coba baca nih Al-Fatihah. Kalau ada kekurangan betulkan, terus ajar terus. Apalagi kalau mengajarnya sampai Al-Quran surah-surah yang lain. Ibu-ibu sekalian, kita tadi sudah membaca doa khatam Quran. Dalam salah satu hadis dikatakan diaminkan, dihadiri oleh 70.000 malaikat. Subhanallah. Jadi kita juga di rumah ada rusak atau ibu-ibu ikut tarawih yang semalam 1 juz, ada yang semalam 30 juz. Ada nggak yang tarawih semalam 30 juz? Ada. Di mana? Di Magetan. Imamnya anak muda, 30 juz dari jam 8 sampai jam 4 menjelang sahur, dan tidak ada satu kata pun yang salah. Subhanallah. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi keturunan yang hafal Quran, akan menjadi calon penghuni surga, dan akan dapat membawa syafaat kepada orang tua dan keluarganya minimal 10 orang. Amin ya rabbal. Jadi di rumah baca. Tapi kalau ketika khatam Quran jangan baca sendiri, doanya ajak anak kita, cucu kita, keluarga kita. Kita kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita khatam Quran, ajak teman-teman sekawan, ayo khatam Quran ngadep Ka'bah. Kita kumpulin 10 orang, gak lama datang orang ikut yang dari Afghanistan, yang dari India ikut tanpa diajak. Kenapa? Dia ngerti bahwa ketika dibacakan doa khatam Quran dihadiri 70.000 malaikat. Kita duduk 10, akhirnya jadi 100 orang. Kita baca doa khatam Quran, dia menangis karena dia hafal. Selesai baca khatam Quran, dia pelukin kita. Dia kasih duit segepok. Kita bilang jangan. Kita bukan cari duit, ini kita khatam Quran. Dia marah, nggak mau ditolak. Kalau bahasa kita, kami saking bersyukurnya bisa ngikut doa khatam Quran, dan ini manifestasi rasa syukur dia kepada kita. Begitu mulianya Al-Quran itu. Jadi dihadiri oleh para malaikat. Kalau kita baca Quran, karena malaikat tidak diperintahkan baca Al-Quran,
Malaikat hanya diperintahkan bertasbih kepada Allah. Betapa beruntungnya kita jadi manusia. Kita diperintahkan Allah untuk baca Al-Quran. Alhamdulillah, Al-Quran itu menjauhkan dari bala musibah, menghapuskan dosa, menerangkan hati, menerangkan kubur, menjadi syafaat yaumil mahsyar nanti, dan banyak lagi hikmah-hikmah membaca Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Sebanyak kita baca Al-Quran, sebanyak itu pula dosa-dosa kita diampuni. Amin. Sebanyak